Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebuah nikmat yang agung ya. Tatkala Allah Jalla Jalaluh memberikan hidayah iman kepada kita. Kemudian Allah membukakan pintu ilmu untuk kita. Kita melihat banyak manusia yang muslim, yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak peduli dengan agama. Kita saat ini sudah melewatin pertengahan Ramadan. Sebagian saudara-saudara kita itu ada yang sudah tidak berpuasa. Padahal dia orang berpendidikan. Dia adalah orang yang terhormat. Orang-orang mengaguminya. Atau ketika dia di kantor, dia adalah salah satu pimpinan mereka. Tapi udah gak puasa. Dan dia menganggapnya biasa-biasa aja. Kenapa? Memang ada ketidakpedulian dengan ilmu. Tidak bicara ilmu dunia ya. Karena banyak di antara kita termotivasi untuk menuntut ilmu dunia itu karena dunia. Artinya dia belajar ilmu dunia karena dunia. Karena dia ingin mendapatkan pekerjaan. Karena dia ingin mendapatkan jabatan. Dia ingin naik ke pangkatannya. Dia ingin urusan yang berkaitan dengan dunia. Itu yang memotivasi dia menuntut ilmu dunia. Sehingga terkadang gak perlu dimotivasi, orang itu sudah termotivasi oleh dirinya sendiri karena dia cinta dunia. Jadi kecintaan dia kepada dunia yang membuat dia meninggalkan Indonesia, belajar umpamanya ke negeri yang jauh dari tanah airnya. Bukan berarti menuntut ilmu dunia gak boleh, boleh, tafadhal. Tapi ada sebuah ilmu yang wajib kita pelajari. Bukan anjuran. Ilmu ini ilmu yang wajib. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kita akan meninggalkan bumi ini. Ahibati fillah. Sadarkah kita bahwa sejatinya manusia itu bukan penduduk bumi? Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Ada yang mau membacakan di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Subhanallah. Ilmu yang kita maksudkan adalah petunjuk yang Allah turunkan agar kita bisa balik ke surga. Ahibati fillah. Ketika ada sebuah peta yang mengantarkan ke
harta karun yang tersimpan. Apa yang akan terjadi? Manusia akan berburu peta tersebut. Semua menginginkan harta tersebut. Ketika tahu jumlah hartanya begitu banyak, yang mungkin tidak akan habis dimakan 7 turunan, 7 tikungan, 7 tanjakan. Mereka akan berburu, bersemangat. Ini Allah berpesan ketika menurunkan Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya, bersama iblis. Allah mengatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, Allah akan turunkan petunjuk. Sehingga manusia yang ada di muka bumi ini bisa balik lagi ke surga. Faman tabi'a hudaya, yang mengikuti petunjuk. Gimana mau mengikuti petunjuk kalau kita nggak tahu petunjuknya itu mana? Kita nggak pernah mengkaji. Bayangin nih, di Indonesia ini sekarang, ketika ada barang-barang yang dijual, itu nggak boleh tanpa buku petunjuk. Harus ada buku petunjuknya. Barang itu dari Cina, harus ada buku petunjuknya. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari Jerman, harus ada buku petunjuk. Dan Allah telah turunkan buku petunjuk itu kepada kita. Itu Al-Quran. Diutusnya para nabi sejak Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian terus ke penutup para nabi, Nabi kita Muhammad alaihissalam. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Yang Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillatihi aqwam. Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kemana? Untuk pulang kita jemaah. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Kembali kita ingatkan bahwa menuntut ilmu agama ini bukan anjuran. Bukan kalau ada waktu ana hadir. Kalau ada kesempatan ana akan datang. Kalau engkau sudah punya ilmunya, udah selesai. Walaupun kita disuruh terus belajar. Tapi Rasul SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Bukan semua dituntut untuk jadi ustadz, enggak. Tapi semua dituntut untuk belajar. Ayat yang pertama turun semua tahu. Iqra. Bayangin bagaimana kepedulian Islam kepada ilmu. Tapi apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan, target dari belajar itu mencari keridhaan Allah SWT. Ahibati fillah. Nanti ketika kita meninggal dunia, ya teman-teman yang dokter, yang spesialis, yang profesor, yang mungkin udah Masya Allah, dia akan kasih pertanyaan yang sama dengan teman-teman yang tidak kuliah kedokteran. Seorang presiden dengan rakyat jelata, pertanyaan di kuburannya sama. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah man rabbuk? Man rabbuk? Siapa Rabbuk? Madinuk? Apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuk? Siapa nabi? 3 pertanyaan ini mungkin kita menjawabnya kurang dari 1 menit. Udah bisa jawab. Tapi ternyata menjawab pertanyaan ini bukan dengan hafalan. Tapi dengan keyakinan. Dan keyakinan ini tidak akan tumbuh di diri kita kalau tidak berdasarkan ilmu. Di bulan Ramadan ini banyak orang puasa. Tapi bukan karena keyakinan. Apakah akan diterima? Nggak ada gunanya. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisab. Dia yakin dengan ibadah puasa ini. Dia beriman kalau puasa ini perintah Allah Azza wa Jal. Dan dia salah satu dari hamba Allah yang termasuk dalam panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dia puasa bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena gak enak sama kawannya.
gak enak sama keluarga, di kantor semua pada puasa, malulah aku kalau gak puasa. Bukan. Dia berpuasa karena iman. Maka pertanyaan di kuburan itu pun yang bisa menjawab hanya orang-orang yang punya keimanan. Makanya ada yang ditanya, ma taqulu fi hadzal rajul fikum? Ma dinuk? Apa agamamu? Gimana pendapatmu tentang orang yang diutus ini? Apa kata dia? Dia mengatakan, sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku mendengar. Telinga ini salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Aku mendengar orang-orang mengatakan agamanya Islam. Aku juga ngomong Islam. Aku mendengar orang-orang mengatakan nabinya Muhammad. Ya aku juga ngomong Muhammad. Tapi tanpa ada keyakinan. Maka dikatakan kepada orang ini, la darait wala talaut. Engkau enggak ngerti, engkau enggak belajar. Lalu dipukul kepalanya dengan hammer yang membuat dia hancur. Ahibati fillah. Ada orang-orang yang dibenci sama Allah. Orang itu kullu ja'dharin, jawab, sombong, angkuh. Orang sombong itu bukan orang kaya. Enggak. Orang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Dan Nabi SAW. Wa ghamtun nas. Dan meremehkan orang. Allah benci sama orang. Sakhabin fil aswaq. Teriak-teriak di pasar. Gambaran bahwa yang ada dalam benak dia dunia. Bagaimana dia berpikir uang dia bertambah, berkembang. Bahkan dia siap untuk marah-marah demi dunia. Jifatun billah. Kalau di malam hari bangkai. Tidur. Gak ada bangun malam. Gak ada sholat malam. Himarun bin nahar. Keledai. Keledai di siang hari. Bayangin kerja dia. Kalau dia kata orang ini Masya Allah. Ini orang ini adalah teladan. Gak pernah telat. Orang yang berdedikasi Masya Allah. Orang yang pantut dicontoh. Himar bin nahar. Keledai di siang hari. Pantas dicontoh keledai itu. Karena dia kerja keras. Malam hari. Bangkai. Dan Nabi SAW. Alimi. Jahil. Ngerti. Berilmu tentang dunia. Urusan dunia jangan ditanya. Dia spesialis untuk urusan dunia. Akhirat jahil. Gak ngerti tentang akhirat. Ahibati fillah. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang beriman. Artinya ketika orang semua beriman berdasarkan ilmunya. Tapi ada orang yang menambah ilmunya sehingga derajatnya lebih tinggi. Ana akan bacakan sebuah hadis dari Qais bin Katsir rahimahullahu ta'ala qala qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda di Dimashq. Suatu hari ada orang yang datang dari kota Madinah menuju ke Syam, menuju ke Damaskus. Ya jaraknya sekitar 800-900 km. Sampai situ Abu Darda sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Dia bertanya, ma aqdamaka ya akhi? Apa yang mendorongmu datang ke sini itu apa? Lakukan perjalanan jamaah. Di masa lalu gak seperti sekarang. Hadithun, kata orang ini. Hadithun balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah SAW. Sebuah hadith yang telah sampai berita kepadaku kalau engkau menyampaikannya dari Nabi SAW. Artinya engkau dapat hadith itu langsung dari Nabi SAW. Qala ama ji'ta li haja. Betul, engkau datang bukan karena ada keperluan lain. Mungkin sekalian berdagang, sekalian mau jalan-jalan, sekalian belanja. Qala la. Ama qadimta li tijara. Engkau benar, bukan datang karena mau ada perniagaan. Ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis. Aku tidak datang kecuali untuk hadis ini. Qala
Maka Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan kasih jalan, Allah akan mudahkan jalan dia menuju ke surga. Menuju ke surga. Ilmu apa? Ya ilmu tentang tadi, gimana kita balik ke surga. Yang meniti ilmu karena berharap wajah Allah Azza wa Jalla, Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Wa innal malaika la tada'u ajnihataha ridhaan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya, bayangin ya. Malaikat makhluk yang bersayap. Dia terbang, berkeliling ya. Ketika melihat majelis ilmu, dia langsung turun, meletakkan sayapnya. Sebagai bentuk keridhaan untuk orang yang menuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi. Orang yang berilmu, orang alim. Jadi ada orang alim, ada orang ahli ibadah. Orang yang berilmu ini beristighfar untuknya, yang di langit, malaikat-malaikat beristighfar, dan yang di bumi itu beristighfar untuk dia. Hattal hitan fil ma, sampai ikan-ikan di air itu berdoa memohon ampunan buat orang yang berilmu, bukan buat orang yang ahli ibadah. Ilmu apa? Ilmu yang tadi mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Wa fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ini sama-sama dalam urusan akhirat. Yang satu fokus beribadah, puasa sunnah, dia berzikir, dia sholat sunnah, dia sodako, berangkat umroh, berangkat haji. Orang ahli ibadah, Masya Allah, kata orang-orang baik ini. Bagaimana perbandingan antara orang alim dan orang ahli ibadah? Siapa yang membuat perbandingan ini? Baginda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Seperti kemuliaan rembulan dibandingkan bintang-bintang. Semalam kita melihat bulan itu bulan. Masya Allah. Atau sebelumnya. Malam ini kita masih melihat bulan itu, ya udah mulai berkurang bulan itu. Tapi bandingkan ya. Bagaimana ketika bulan purnama itu berada di tengah langit di malam hari. Kita tidak akan melihat bintang-bintang kecuali jauh dan sedikit. Maka seharusnya seorang ketika mendengar hadis ini, dia termotivasi untuk menjadi penuntut ilmu agar menjadi orang yang alim. Sehingga dapat kemuliaan tadi. Jangan dipikir duduknya kita sekarang menyimak secara virtual nih, duduk. Mungkin sebagian orang berpikir, ahsan ana zikir. Ya, zikir itu ibadah. Tapi sekarang kita belajar itu juga zikir. Zikir plus menambah keilmuan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang tambah ilmunya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama syariat. Kenapa? Kalau urusan dunia, Nabi SAW tidak mewariskan urusan dunia. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu dengan urusan dunia kalian. Ini cerita sahabat ketika mereka mengawinkan kurma ya. Nabi mengatakan kalau dibiarkan kan dia akan berbuah sendiri gitu. Nabi nggak pernah bercocok tanam di kota Mekah. Sahabat akhirnya udah nggak dikawinin. Ternyata hasilnya jelek. Karena Nabi alaihissalatu mengatakan kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia ya kalian lebih ngerti. Tapi kalau urusan akhirat di sini para ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan emas dan tidak perak. Bukan harta yang diwariskan para nabi. Wa innama warathul ilm. Yang diwariskan para nabi itu ilmu.
bukan harta. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka dia dapat keberuntungan yang. Ada sebuah kisah jemaah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menjadi gubernur di kota Madinah ya. Beliau pernah datang ke pasar kota Madinah. Ya, kita tahulah pasar ini hiruk pikuk manusia yang berjualan, yang menawarkan barangnya, yang memanggil pembeli, yang memberikan pelayanan. Udahlah, pasar. Ketika mereka sedang rame-rame, Abu Hurairah berteriak memanggil mereka. Ma'ajazakum. Betapa lemahnya kalian, betapa ya Allah kurangnya akal kalian. Ada apa? Abu Hurairah kata dia. Orang kumpul nih akhirnya. Di Masjid Nabawi sedang dibagikan pusaka Rasulullah SAW. Dan kalian gak ikut. Kalian sibuk di pasar sini. Itu orang dengar kayak gitu jamaah meninggalkan tokonya, jualannya, berangkat ke masjid. Kenapa? Mereka mau mendapatkan bagian dari pusaka warisan Nabi Muhammad SAW. Berangkat. Sama Abu Hurairah ditunggu di pasar. Yakin Abu Hurairah mereka balik lagi. Kemudian gak berapa lama balik lagi ke pasar orang-orang ini. Loh, kenapa balik? Ya Abu Hurairah, gak ada yang dibagi-bagi di masjid. Apa yang dibagi-bagi? Gak ada. Gak ada pembagian apa-apa di masjid. Terus kalian ngelihat apa? Kita ngelihat ada majelis itu, ada yang belajar fikih, belajar hadis, yang sholat macam-macam lah. Kata Abu Hurairah, "Dzaka mirathun Nabi." Itu loh warisannya Nabi. Ahibati fillah. Kita dapat berapa banyak dari warisan Nabi SAW? Sebagian kita, ya nggak ada ketertarikan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Oh kan nggak harus Ustaz. Ya nggak harus. Emangnya engkau sekarang belajar ilmu yang engkau dalamin harus? Enggak kan? Jadi ada ilmu yang wajib jemaah, ada ilmu yang nggak wajib. Ilmu wajib itu yang berkaitan dengan keimanan kita, yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan, kita wajib tahu. Kayak mau puasa, ya kita harus belajar puasa. Tapi tadi disampaikan, ada orang yang punya tertarikan hafal Quran. Hafalan Qurannya cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau dalam urusan ilmu dunia, oh dia paling top, nomor 1, paling senior. Kenapa nggak tertarik? Bukankah kedudukan, kalau di dunia kedudukan dengan ilmu tadi, di akhirat juga seperti itu. Tapi dengan warisan Nabi, dengan petunjuk yang Allah turunkan. Urusan dunia selesai. Tapi urusan akhirat ini yang kita nggak akan ditanya engkau nanti umpamanya S1, S2, S3 yang akan ditanya tentang ilmi, tentang ilmunya digunakan buat apa. Kalau bicara ilmu dunia, oke lah ada ilmu dunia yang bermanfaat, tafadhal. Tapi bicara ilmu akhirat jemaah yang akan menyelamatkan kita nanti. Cuma ya, kalau nasihat ana sih, usahakanlah setiap orang itu menghafal surat sesuai dengan umurnya. Menambah ilmunya itulah udah. Bertambah ilmu. Setiap tahun 1 surat. Kalau dia umur 37 tahun, insya Allah dia hafal juz ammah. 37 surat. Kemudian nanti lanjutkan ke juz tabarok. Lanjutkan yang surat-surat yang pendek. Yang insya Allah dalam masa 1 tahun cukup ya untuk menghafalkan. Kalau punya keinginan. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya ilmu ini yang memperbaiki jiwa kita. Oleh karena itu, coba dibuka surat Muhammad ayat 19. Di mana orang yang berilmu, jiwanya akan jadi lebih tunduk. Kenapa? Karena dia tahu gitu. Dia tahu sama Allah. Dia kenal sama Allah. Dia gak akan congkak. Dia gak akan sombong. Dia tidak akan tertipu dengan dunia ini. Berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia. Dia keluar rumahnya. Semangat bekerja. Gak pernah telat dia bekerja. Tapi ketika azan dikumandangkan. Gak ada ketertarikan untuk berada di saf pertama. Gak ada.
Bahkan ada yang tidak ingin menjawab. Kenapa? Karena dia nggak paham, nggak punya ilmunya gitu loh. Baik, apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Muhammad ayat 19? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Subhanallah. Sufyan ats-Tsauri ketika ditanya tentang apa sih keutamaan belajar ilmu agama itu apa sih? Maka beliau membacakan ayat yang baru saja kita baca. Fa'lam. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Di sini kata Sufyan, fa'amara bil amal ba'dal ilm. Allah perintahkan beramal setelah berilmu. Dan Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau membuat sebuah bab yang judulnya Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata, sebelum berdakwah, sebelum beramal. Harus berilmu. Ahibati fillah. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini yang akan memperbaiki jiwa kita. Memperbaiki amalan kita. Contohnya nih, kita mau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian orang ya nggak tertarik gitu. Karena dia nggak punya ilmunya. Dan boleh jadi dia juga nggak punya keyakinan tentang adanya Lailatul yang lebih baik dari 1000 bulan. Secara akal, secara logika jemaah. Kalau kita ngelihat orang mau dikasih gaji 10 bulan. Dikatakan aku kasih gaji 10 bulan. THR-nya itu THR 10 bulan, tapi nggak usah mudik. Apakah dia akan mendengarkan? Oh, taat dia. Orang dikasih THR 1 bulan aja dia taat, dia mau. Gimana dengan 10 bulan? Bagaimana kalau engkau dikasih tawaran 100 bulan? Udah engkau nggak usah pulang, sebulan engkau nggak usah pulang. Dikasih gaji 100 bulan. Berapa gajimu sebulan? 50. Pak, 50 terlalu banyak, anggap 10 juta. 10 juta gajimu akan dikasih gaji 1000 bulan. 1000 bulan. 100 bulan aja. 1 M. Dia siap dia nggak pulang. Sedangkan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan hitungan itu dokter udah pensiun. 83 tahun plus 4 bulan. Hanya 1 malam iya. Makanya itulah pentingnya ilmu. Sebelum beramal, kita perlu punya ilmu. Maka tadi bicara puasa, ada orang puasa. 20 tahun puasa, tapi gak ada gunanya. Loh gimana Ustadz ngomong gak ada gunanya? Iya. Karena dia tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Bagaimana sholat? Perlu ilmu. Sebelum engkau sholat, bayangin Nabi SAW lagi di Masjid Nabawi, duduk sama para sahabatnya. Tahu-tahu ada satu sahabat masuk ke dalam masjid, dia sholat. Selesai sholat dia menjumpai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat. Engkau belum sholat. Belum sholat. Dari tadi itu gak dihitung sholat. Sholat nih sahabat. Selesai itu datang lagi jumpai Nabi SAW. Nabi kembali mengatakan kepada dia, Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat, engkau belum sholat. Bayangin ya sahabat, ini sholat yang ketiga. Sholat dalam kondisi dipandang sama Nabi SAW. Artinya sholatnya dia sedang diawasin. Selesai sholat dia tentunya berusaha untuk menyempurnakan sholatnya. Selesai sholat dia datang menjumpai Nabi SAW. Nabi kembali mengatakan, Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat lagi, engkau belum sholat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha fa'allimni. Wahai Rasulullah, aku gak bisa sholat lebih baik dari yang tadi, gak bisa.
Udah itu yang paling top. Maka ajarin aku ilmu. Dia minta ilmu. Karena boleh jadi sholat sebagian kita itu nggak benar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Kalau dia sholat sejak umur 10 tahun atau 7 tahun dia sholat, nih Masya Allah umurnya sudah 67 tahun dia sekarang. Dia sholat selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. 60 tahun. Kenapa? Karena dia cuma asal-asalan sholat. Yang penting sholat. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak. Yang penting sholat. Dan ahibati fillah, jangan sampai kita di malam-malam Ramadan ini sholat kita hanya mewariskan kelelahan buat kita. Rubba qa'imin. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang sholat malam. Laisa lahu hadzun min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali begadang. Kecuali capek doang. Ahibati fillah. Rasulullah SAW itu tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kembali ilmunya Nabi bukan berkaitan dengan urusan dunia. Urusan dunia kalian lebih ngerti. Sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Kalau ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, pasti Allah suruh nabinya untuk minta tambahan. Tapi nggak ada. Makanya sebagai ulama mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu, ilmu agama ini nggak tertandingi dengan ibadah lain. Idza sahhatin niyat. Kalau niatnya benar. Niatnya benar. Tapi sebagian tak tahu niatnya. Bagaimana memperbaiki niat? Kata Imam Ahmad, antanwiya raf'al jahli an nafsi. Engkau niat mengangkat kebodohan dari dirimu. Niatnya aku supaya nggak jadi orang bodoh. Supaya aku ngerti. Bukan untuk berbangga-bangga, enggak. Setelah itu engkau amalkan. Udah nggak bodoh, ngerti, diamalin. Kemudian niat selanjutnya adalah mengangkat kebodohan dari saudara-saudara kita. Karena kita ingin saudara-saudara kita juga ngerti gitu loh. Ahibati fillah. Ada sebuah hadis yang menarik sekali ya tentang keutamaan ilmu ini. Kita tahu yang namanya bersaing. Bersaing itu akan mengantarkan kepada hasad biasanya. Iri dan dengki. Karena persaingan yang tidak sehat ya. Tapi subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya ada dua amalan yang kita boleh hasad. Boleh iri. Apa? Yang pertama adalah berbagi harta. Bukan mencari harta, bukan. Iri kepada orang yang suka berbagi harta. Dan yang kedua, iri dengan orang yang mengajarkan ilmu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasad illa fi ithnatain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak boleh hasud, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan, iri kepada seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, fasallata ala halakatihi fil haq. Yang kemudian harta itu dia bagikan. Dia habiskan untuk membantu manusia. Untuk berbuat baik kepada manusia. Iri gitu. Allah, kapan aku bisa seperti fulan? Bukan kapan aku bisa punya harta seperti fulan. Bukan. Dia bagaimana aku bisa berbagi seperti fulan. Ya tentunya dia punya harta. Jadi iri karena dia suka berbagi harta. Sebagian kita iri karena fulan memegang hartanya. Oh, fulan punya mobil yang bagus, punya jabatan yang tinggi, punya harta yang berlimpah. Kita iri karena itu bukan.
Ini iri karena fulan berbagi dengan harta yang dia miliki. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah kasih hikmah, Allah kasih ilmu, Allah kasih kebijakan apa dia, Masya Allah. Kemudian dia menyebarkan ilmunya, memutuskan dengan hikmah Allah yang memberikan. Kita jadi kepingin, ya Allah kapan ya aku bisa seperti fulan. Sebagian kita ini gak pernah iri sama orang yang berilmu. Ngelihat orang ini hafal Quran, ya Allah kapan ya aku bisa hafal Quran. Sehingga dia berdoa, ya Allah berikan rizki kepada aku ya Allah supaya aku bisa hafal Quran. Kita kadang-kala iri sama orang karena suaranya bagus. Bukan suaranya. Banyak orang suaranya bagus gak bisa baca Quran. Tapi bagaimana kita seharusnya iri, ya Allah fulan ini hafal Quran, aku harus bisa seperti fulan. Kemudian ahibati fillah. Yang terakhir nih. Sebelum kita masuk ke sesi tanya. Tanda orang Allah. Tanda orang yang Allah menginginkan kebaikan buat dia. Ini kan kadang-kadang kepingin tahu Allah tuh cinta gak sama aku ya. Apa sih tandanya? Apa sih tandanya Allah menginginkan kebaikan buat aku? Bukan istidraj ya. Bukan diulur-ulur. Lalu nanti mau dikasih adab. Apa tandanya? Kata Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia, Allah akan bikin dia ngerti belajar agama. Fid-din. Kenapa dari tadi kita bicara ilmu agama? Karena kalau ilmu dunia orang itu tertarik sudah jemaah, nggak usah dimotivasi. Tapi bicara ilmu agama orang itu kadang-kadang dapat apa? Aku dapat apa? Maka ternyata tanda orang yang Allah inginkan kebaikan buat dia, Allah jadikan dia belajar agama. Kali lagi tidak semuanya harus jadi ustadz. Tapi semuanya harus belajar ilmu agama ini. Mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia gubernur, mau dia dokter, mau dia perawat, apapun belajar agama. Dan kalau kau ingin tahu Allah ingin kebaikan buat engkau, lihatlah bagaimana hubunganmu dengan ilmu agama. Kadang-kadang di kampus ya, kita lihat di kampus itu mahasiswanya banyak. Ribuan. Tapi coba lihat di antara mereka siapa yang punya ketertarikan belajar agama. Nggak banyak. Karena dalam pandangan sebagian orang, belajar agama itu beban. Oh nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh, asal anda nggak belajar agama. Padahal itu tanda Allah menginginkan kebaikan buat engkau. Maka kalau ingin tahu, apakah Allah menginginkan kebaikan buat dirimu, ya lihat bagaimana hubunganmu dengan ilmu agama ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator untuk memandu acara selanjutnya. Jazakallah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fiik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama di sesi tanya jawab ini pertanyaan dari Virgiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana cara atau kiat-kiat dari Ustadz untuk menghadapi rasa futur dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Syukron, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ya ada masa orang itu semakin. Maka kadang-kala dia berpikir ya udah berhenti. Ataupun kalau dia melanjutkan hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah bukan lagi ilmu. Maka yang pertama perbaiki niatmu. Kenapa engkau belajar? Belajar ilmu agama, ketahuilah jamaah, beda ilmu dunia sama ilmu agama. Orang kalau belajar ilmu dunia, ya dia niat cari dunia nggak ada masalah. Tapi kalau dia belajar ilmu agama untuk cari dunia, dia nggak akan mencium bau surga. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Maka sangat nista ketika dijadikan niat menuntut ilmu agama untuk cari dunia. Kata Nabi SAW, Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Barang siapa yang menuntut ilmu yang tidak boleh ditujukan kecuali untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia menuntutnya, mencarinya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini yang pertama.
Jadi kita harus perbaiki niat kita. Yang kedua, kita perlu kembali membaca keutamaan menuntut ilmu. Dapat apa sih? Berat menuntut ilmu, jamaah. Antara mencari dunia dengan belajar agama itu berat. Orang kalau cari dunia udah malam pulang. Atau orang yang gak belajar ya. Dia bekerja, malam hari udah istirahat, besok kerja lagi. Tapi kalau dia belajar agama dia harus murojaah. Dia harus membaca lagi, mengulangi hafalannya. Belajar ilmu dunia dia juga harus membuka karena dia mau ujian, tes ini dan itu. Maka berat. Maka dia perlu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar. Minta kepada Allah. Dikasih kekuatan. Kalau tadi yang mencari dunia tolong niatkan juga supaya engkau dapat akhirat, bukan cuma dapat dunia. Niatkan untuk memberikan manfaat kepada orang. Karena kita tahu orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka tadi kau perlu minta kepada Allah kesabarannya dalam menuntut ilmu. Karena tanpa kesabaran kita akan berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, engkau perlu tadi supaya sabar kita membaca lagi ya. Keutamaan, fadilah menuntut ilmu dapat apa, kita biasanya akan termotivasi. Yang ketiga, kawan. Ketika kita berkawan dengan orang-orang yang sudah bekerja, yang sudah sibuk cari dunia, ya kita mau tidak mau jadi males gitu loh. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu, insya Allah kita akan termotivasi dengan mereka. Sehingga kita akan belajar lagi, apalagi doa yang tiap hari dibaca Nabi SAW selalu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya dibaca itu tiap pagi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan meminta rizki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Cara ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang memberikan manfaat kepada orang itu di dunia dan di akhirat gitu loh. Kita tiap hari minta itu, insya Allah akan termotivasi lagi untuk bersemangat. Tapi memang anak ingat ketika anak semester 6 ya. Itu kita mulai malas. Malas karena capek. Ya Allah udah belajar terus gitu ya. Kadang-kala muncul kemalasan itu. Maka kita ya jangan memaksa. Perlu istirahat ya. Istirahat santai sebentar. Kemudian kembali kita datang untuk semangat lagi. Seperti orang yang main bola. 45 menit istirahat. Jangan lama-lama istirahatnya. Harus masuk lagi ke lapangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fi Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Ustaz, mohon izin ada pertanyaan selanjutnya dari Hana. Ustaz izin bertanya, jika kita tahu ilmu kemudian kita diam, apakah kita berdosa? Karena yang sudah-sudah, jika saya beritahu ilmunya, suka terkadang dicemooh, dibilang so alim. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Pertanyaan menarik sekali ya. Ini ada hubungannya dengan ilmu dan ibadah. Seorang yang ahli ibadah itu akan disukai oleh semua orang. Tapi orang yang berilmu akan banyak yang gak suka sama dia. Kenapa? Karena tuntutan ilmu itu adalah menyampaikan. Jadi manfaatnya ibadah itu untuk orang itu saja, sedangkan manfaatnya ilmu untuk orang itu dan untuk orang lain. Dan ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah di surat Al-Asr, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya umat manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Cukup nggak cukup? Artinya cuma berilmu kemudian beramal, ada ketiga tuntutannya kalau engkau nggak mau merugi. Apa? Wa tawasau bil haq. Kau saling mewasiati dalam kebenaran, menyampaikan. Tadi kawan kita berbuat salah, kita ingatkan. Itu manfaatnya ilmu. Kenapa sampai ikan beristighfar buat orang yang alim? Karena orang alim itu akan mengajarkan kepada manusia jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang mencari ikan dengan dibom. Kalau orang ini berilmu dia akan kasih itu nggak boleh gitu loh. Semut-semut juga mendapatkan berkahnya ilmu.
Watawasau bis sabr. Makanya setelah menyampaikan ilmu, Allah katakan watawasau bis sabr. Karena perlu kesabarannya. Perlu kesabaran. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam selama 40 tahun di kota Mekah hidup. Itu semua penduduk Mekah menyukai Nabi SAW. Senang sama Nabi SAW. Tapi ketika beliau mulai menyampaikan, pujian berubah jadi cacian. Cinta berubah menjadi kebencian. Kawan berubah menjadi kita menyampaikan, mengajak orang untuk berbuat baik. Jadi ketika orang itu baik untuk dirinya sendiri, orang-orang suka. Tapi ketika dia sudah naik levelnya, bukan cuma baik tapi dia memperbaiki, maka dia akan dicemooh. Apa tugas kita? Sabar. Luqman Al-Hakim ketika memberikan wasiat kepada anaknya di surat Luqman, dia mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Perintahkan kepada kebaikan, cegah kemungkaran dan sabar dengan apa yang menimpa. Ini termasuk perkara yang penting, yang berat betul. Maka tugas kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita tadi yang berbuat kesalahan. Ya mungkin dia akan mencemooh kita, meledekin kita, nggak ada masalah. Kau harus sabar. Para nabi itu dibully, dimaki. Bahkan secara fisik mereka disakiti. Nabi kita Muhammad alaihissalam dikatakan majnun, orang gila. Dikatakan penyihir, penyair, pendusta, berbagai macam celaan. Bahkan beliau diusir. Pernah ada usaha untuk membunuh Nabi SAW. Maka engkau harus bersabar. Dan disitulah kemuliaanmu. Kalau orang ini bisa dapat hidayah lewat engkau, itu akan lebih baik daripada onta merah. Daripada harta yang paling mulia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan katsiran Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin hanya akan ada satu pertanyaan lagi yang kami bacakan dari kolom komentar dari Elite. Bismillah, afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang meninggalkan suami dan anaknya karena dia dipoligami? Apakah setelah 1 tahun meninggalkan suami dan anak serta tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, seorang istri bisa menikah lagi dengan pria lain? Ini agak di luar dari tema, dipersilakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebenarnya enggak keluar tema. Tema kita adalah bicara ilmu. Disinilah kita melihat ada orang-orang yang kurang ilmunya, akhirnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ilmu. Yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kalau bicara tadi, istri meninggalkan suami dan anaknya karena dipoligami. Apakah suaminya melakukan kezaliman? Apakah suami melakukan perbuatan dosa? Kalau yang dilakukan suami adalah perbuatan dosa yang tercela, maka sang istri boleh menggugat cerai. Artinya pernikahan ini adalah ikatan yang sakral. Yang tidak bisa dengan mudah terlepas kecuali dengan adanya syarat dan ketentuan. Maka bagi para wanita, ketika mendapati suaminya berzina, silahkan kau gugat cerai. Tapi ketika mendapati suaminya berpoligami umpamanya, yang sesuai dengan syariat, maka seharusnya kau bersabar. Berat Ustaz, ngomong itu enak, iya. Itulah pentingnya ilmu. Ketika orang punya ilmu, insya Allah dia bisa bersabar. Bagaimana sabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha? Di madu ada 8 orang bersama Aisyah, 9 bersama dia. Aisyah ini cuma dapat malam, jatah malam Nabi bermalam di rumahnya. Itu dalam sebulan cuma 3 hari. Perlu kesabaran. Dan orang yang bersabar ini akan dikasih balasan tanpa perhitungan. Karena memang sabar itu gak ada batasnya. Ya. Baik. Karena sudah terjadi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada perempuan tersebut. Terus gimana? Apakah kemudian setelah 1 tahun dia tidak dikasih nafkah, dia boleh menikah lagi? Nggak boleh. Selama dia belum diceraikan sama suaminya, selama dia belum menggugat suaminya bercerai dan belum dijatuhkan hukum cerai, maka dia tetap istri. Loh gimana? Dia kan nggak dapat nafkah.
Ya dia nggak dapat nafkah karena dia melarikan diri. Dia tidak mau dengan nafkah yang diberikan sama suami. Dia kabur. Dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Maka nasihat ana, baiklah engkau kepada suamimu. Kau minta maaf. Kalau memang tidak ada kecocokan dan tidak bisa dilanjutkan, maka silahkan engkau berpisah baik-baik. Tidak dengan cara seperti ini. Karena ketahuilah jemaah, perbuatan yang paling dicintai setan itu adalah perceraian. Kalau harus perceraian, kita harus menjaga perpisahan ini agar tidak berdampak negatif terhadap keluarga dan terhadap anak. Yang terputuskan dalam perceraian itu hanya hubungan suami istri. Persaudaraan muslim gak putus. Ingat, yang sudah bercerai, yang kadang-kala gak mau kenal lagi sama mantan suaminya, mantan istrinya, yang kadang-kala menghalangi suami untuk melihat anaknya, atau sang suami menghalangi istri dari melihat anaknya. Ingat, yang terputus itu hanya hubungan suami istri. Hubungan persaudaraan tidak pernah terputuskan. Wal Islamiyah. Hubungan anak sama bapaknya, ibu sama anaknya. Sang bapak harus tahu bahwasanya perempuan itu adalah ibu anaknya. Sang ibu harus sadar bahwa laki-laki itu adalah bapak anak. Sehingga mereka harus menjaga bagaimana anak-anak ini tetap berbakti kepada orang tuanya. Karena sekali lagi, yang terputuskan itu hanya hubungan pernikahan. Dan ahibati fillah, inilah pentingnya kita berilmu sehingga kita tidak salah langkah dalam menetapkan kebijakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana mohon maaf ya karena keterlambatan tadi sempat padam listrik di sini. Ada beberapa yang harus diselesaikan. Jazakumullah khairan. Semoga kita bisa tetap bersemangat menuntut ilmu, khususnya di bulan Ramadan ini. Baca Al-Quran. Quran itu sumbernya ilmu. Baca dengan tafsirnya, tadabburinya. InsyaAllah dengan kita mentadabburi Al-Quran, kita dapat hadiah, kita dapat hidayah, dan iman kita akan bertambah, dan semoga kita dapat meraih Lailatul Qadar. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.